Hai K-Lovers, bertemu lagi dengan saya Elma. Sudah tahu belum film Korea yang berjudul Startup? Film ini sedang ramai diperbincangkan para pencinta drama Korea loh. Pokoknya untuk kalian wajib nonton film ini sampai habis ya. Selain mengangkat kisah cinta segitiga, film ini juga menceritakan tentang usaha anak muda yang berusaha untuk membangun bisnis mereka dengan membuat sebuah perusahaan startup. Film ini dibintangi oleh bintang-bintang yang terkenal seperti Bae Suzy yang berperan sebagai So Dalmi, Nam Jo Hyuk sebagai Nam Dosan, Kim Seon sebagai Han Ji Pyong, Kang Hana sebagai Won In Jae, dan bintang-bintang terkenal lainnya. Film ini mengisahkan perjuangan anak muda dalam menjalani jatuh bangunnya sebuah bisnis, bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi, mulai dari membuat produk yang bagus yang bisa dipakai oleh orang banyak hingga mencari pendanaan dari para investor. Dosan sebagai perintis perusahaan Samsung bersama teman-temannya telah membuat suatu teknologi pengenalan wajah yang telah memenangkan kejuaraan teknologi di luar negeri. Samsung Nam Dosan. Namun sayang, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mencari pendanaan, sehingga perusahaan mereka tidak dapat berkembang. Di sisi lain, Dalmi yang ingin membuktikan kepada kakaknya In Jae kalau dia tidak salah dalam mengambil keputusan untuk ikut bersama ayahnya hingga menjadi lebih sukses. Lalu mereka bersama-sama berusaha untuk mewujudkan mimpinya dengan bergabung dalam perusahaan Sunbox, yang kemudian di tengah-tengah jalan muncullah kisah cinta segitiga antara Dalmi, Dosan, dan Han Ji Pyong. Dalmi yang penasaran siapakah cinta pertamanya yang telah membuat surat cinta sejak dia kecil di 15 tahun yang lalu. Mari kita ikuti jalan ceritanya. Cerita film ini diawali dari kisah 15 tahun yang lalu. Perjalanan hidup Han Ji Pyong, di sini kita sebut saja Han, yang baru saja menjuarai investasi virtual yang sedang mencari tempat tinggal. Dan secara tidak sengaja, ia bertemu dengan seorang nenek yang memberikan dia tempat tinggal di atas tokonya. Dan di pagi harinya, si nenek baru ingat kalau di atas tokonya itu ada uang simpanannya. Segera ia bergegas untuk mengecek uangnya. Dan untungnya uang tersebut masih ada, tidak diambil oleh si Han. Lalu Han menyarankan supaya nenek membuat rekening tabungan di bank. Tapi karena nenek tidak mengerti soal buku tabungan, maka dia menyerahkan buku tabungan dan ATM-nya kepada Han. Han yang ahli investasi memanfaatkan uang nenek untuk diputar dalam saham. Di sisi lain, diceritakan masa lalu kehidupan Dalmi dan kakaknya In Jae. Saat mereka masih kecil, mereka terpaksa harus hidup terpisah karena kedua orang tuanya yang bercerai. In Jae dan Dalmi yang melihat ayahnya kerap diperlakukan kasar oleh atasannya di kantor, bercerita kepada ibunya. Ternyata itulah alasan mengapa ayahnya ingin berhenti bekerja dan ingin berbisnis. Tetapi ibunya tidak setuju dan mereka memutuskan untuk bercerai. Lalu Dalmi dan In Jae disuruh untuk memilih mengikuti ayah atau ibunya. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan. Dalmi ikut ayahnya, sedangkan In Jae ikut ibunya. Melihat Dalmi yang selalu bersedih karena teman satu-satunya yaitu kakaknya, sedangkan sekarang mereka harus terpisah. Maka neneknya berusaha ingin menghibur Dalmi dengan meminta Han membuat surat untuk berkenalan dengan Dalmi. Awalnya Han tidak mau, tapi karena dia sudah berhutang budi dengan diberikan tempat tinggal, maka Han mulai menulis surat untuk Dalmi dan memilih nama Dosan, seorang anak yang mendapatkan juara Olimpiade Matematika, untuk menjadi seolah-olah dialah orang yang menulis surat untuk Dalmi. Hari pun berlanjut, Dalmi dan Han yang memakai nama Dosan saling membalas surat, hingga tumbuh cinta di hati Dalmi. Dalmi menjalani kehidupannya dengan senang, namun sayang mereka tidak pernah saling bertemu. Kemudian suatu hari, In Jae bertemu dengan Dalmi untuk bercerita bahwa dia akan pindah ke Amerika
karena ibunya sudah menikah lagi dengan orang yang sangat kaya. Inje menyalahkan Dalmi karena telah salah mengambil keputusan untuk hidup susah bersama ayahnya. Sedangkan dia akan hidup senang bergelimang harta tanpa harus bekerja keras bersama ibunya. Tapi Dalmi tidak menyetujui hal itu. Dalmi berkeras kalau keputusannya untuk ikut ayahnya tidaklah salah, dan suatu saat nanti dia akan buktikan kalau dia benar. Di suatu hari, Han mengecek ATM-nya. Dia sangat kaget kalau saldo tabungannya alias saldo tabungan neneknya telah kosong. Karena si nenek sudah menutup tabungannya dan mengambil seluruh isinya. Dan ternyata jumlah saldo tabungan sudah berlipat-lipat kali dari saldo awal yang ditabung Han bersama nenek. Saldo tersebut berasal dari hasil investasi yang dilakukan oleh Han. Han melihat nenek Dalmi memberikan tabungannya ke ayah Dalmi supaya dia bisa membayar hutangnya. Han yang berpikir bahwa neneknya sudah mengambil seluruh uangnya dan diberikan kepada ayahnya Dalmi, menyatakan untuk pergi dan tidak tinggal lagi di rumah nenek. Namun Han sudah salah, uang milik Han dikembalikan cash oleh nenek dalam kantong plastik. Dan Han merasa sangat bersalah kepada orang yang telah banyak membantu dirinya. Di sisi lain, ayahnya yang selama ini berjuang untuk membangun bisnisnya telah berhasil mendapatkan investasi dari sebuah perusahaan. Namun malang, dia meninggal di dalam bus dalam perjalanan pulang untuk merayakan keberhasilannya bersama Dalmi. "15 tahun kemudian, Dalmi yang sudah tumbuh dewasa dan cantik, namun masih belum memiliki pasangan, karena setiap berkenalan dengan pria, selalu membandingkan dengan sosok Dosan yang begitu sempurna di dalam surat-suratnya. Dalmi selalu berusaha untuk bisa bertemu dengan Dosan. Neneknya selalu menasihati kalau dia tidak usah mencari Dosan lagi, tapi Dalmi bersikeras. Karena dia sudah berkata kepada kakaknya kalau pilihannya untuk bersama ayahnya adalah benar. Dia akan hidup bahagia, namun kenyataannya berbeda. Nenek yang tidak tega melihat wajah cucunya yang bersedih, akhirnya meminta tolong ke Han untuk bisa mencari Dosan yang sebenarnya, agar bisa dipertemukan dengan Dalmi dan hadir di suatu acara yang diadakan oleh perusahaan kakaknya. Dan tanpa disengaja, ternyata Dosan sudah sering mengirim email pada Han untuk meminta dukungan investasi untuk perusahaan rintisannya yang bernama Samsan Tech. Tetapi Han tidak pernah menanggapinya karena Dosan hanya sebagai pemula. Lalu Han menemui Dosan dan memintanya untuk bisa berpura-pura bertemu dengan Dalmi dan menjadi orang yang ada dalam suratnya Han, yang selama ini telah dikirim ke Dalmi. Dan jika Dosan menyetujui, akan diberikan bayaran sebesar 2 juta won. Namun Dosan tidak mau menerima persyaratan itu. Dosan hanya mau perusahaannya bisa masuk ke Sandbox, yaitu sebuah perusahaan yang membantu para startup untuk mengembangkan perusahaannya. Tetapi Han, yang menjabat sebagai manajer investasi di Sandbox, tidak bisa memenuhi keinginan Dosan. Dalmi yang tidak bisa menemukan Dosan, namun dia tetap datang ke acara kakaknya. Namun tiba-tiba saja Dosan datang dengan gagahnya menggunakan setelan jas. Dalmi sangat senang, lalu mengenalkan Dosan kepada ibu dan kakaknya. Namun karena dia belum begitu mengetahui latar belakangnya saat ini, Dosan langsung mengaku sebagai pengusaha sukses pemilik Samsan Tech yang meminta Dalmi untuk menjadi CEO-nya. Han yang sudah mengenal siapa itu Dosan langsung datang untuk membantu Dalmi. Dan demi untuk menjaga gengsi Dosan di depan Dalmi serta ibu dan kakaknya, Han meminjamkan mobilnya kepada Dosan untuk mengantar Dalmi pulang. Sandiwara mereka berlanjut saat Dalmi ingin datang ke kantor Dosan, dan dengan terpaksa Han meminjamkan tempat tinggalnya untuk dijadikan kantornya Dosan sementara. Di sisi lain, Inje diminta ayah tirinya untuk memimpin perusahaan di Amerika, dan yang di Korea dipimpin oleh anak kandungnya yaitu Sang-soo. Inje tidak terima karena dicap kesuksesannya adalah bayang-bayang ayahnya yang seorang konglomerat. Maka pada rapat pemegang saham luar biasa, Inje langsung mengundurkan diri dari perusahaan ayah tirinya. Dia ingin membangun usahanya sendiri tanpa bantuan dari relasi
dan tidak ingin lagi dipandang kalau kesuksesannya dia karena seorang anak konglomerat. Maka Inje memulai usahanya sendiri di hotel tempat ibunya menginap. Dalmi dan Inje berlanjut mengembangkan usahanya di perusahaan Sunbox, yang mana perusahaan ini dipimpin oleh Ibu Yon, di mana secara tidak langsung Sunbox terinspirasi dari ayahnya Dalmi yang sudah tiada. Dia pernah bercerita membuat kotak pasir agar anaknya yang terjatuh dari ayunan tidak terluka. Begitu juga perusahaan Sunbox yang melindungi para startup yang baru memulai bisnisnya, jika terjatuh, maka tidak akan mengalami kerugian. Di Sunbox diawali dengan kompetisi pencarian 40 orang CEO dari 400 orang yang mendaftar. Dalmi dan Inje berhasil masuk menjadi CEO, lalu mereka mulai memilih masing-masing timnya. Dosan yang tidak masuk sebagai CEO memilih Dalmi untuk memimpin timnya. Di tahap awal, Sunbox memberikan syarat supaya bisa lanjut bergabung, yaitu dengan diadakan pekan retas dengan membuat sebuah bisnis realistis yang baru dan dapat meyakinkan orang untuk bisnisnya itu. Dalmi dan tim membuat sebuah aplikasi pengenal tulisan tangan yang tujuannya untuk bisa mengetahui dokumen atau tanda tangan palsu. Di sisi lain, Inje mencuri idenya Dalmi sehingga mereka ikutan untuk membuat sistem pengenal tulisan. Aplikasi yang dibuat oleh masing-masing tim harus selesai dalam waktu 48 jam dan dipresentasikan selama 3 menit. Kemampuan Dalmi untuk menjadi seorang CEO dan mempresentasikan hasil karya timnya yang awalnya diragukan oleh teman-teman dosan, akhirnya terbukti salah, karena Dalmi berhasil membawakan presentasi yang sangat memukau, hingga membuat timnya berhasil lanjut di Sunbox. Dan akhirnya Samsung Tech bisa memiliki kantor yang baru di Sunbox. Samsung Tech terus mengembangkan proyeknya dengan membuat sebuah aplikasi pengenal yang dapat dipakai oleh tunanetra. Idenya muncul dari dosan yang tanpa sengaja bertemu neneknya Dalmi di rumah sakit, kalau neneknya dalam beberapa waktu akan mengalami kebutaan. Dalmi pun tidak mengetahui akan hal itu, dan nenek meminta dosan untuk merahasiakannya, karena dia tidak mau ada yang mengasihaninya karena keadaannya. Di satu sisi aplikasi tersebut sangat bagus untuk dipakai, bahkan setelah diluncurkan banyak yang sudah mendownload dan memakainya, serta memberikan tanggapan yang baik. Dan di sisi lain, aplikasi tersebut tidak bisa menghasilkan pendapatan, malah memerlukan biaya yang besar jika semakin banyak orang yang memakainya, sehingga sangat sulit untuk Dalmi dalam mendapatkan investor. Dalmi mencoba untuk mendapatkan pendanaan dari perusahaan ayah tirinya Inje, di Morning Group. Namun di luar dugaan, perlakuan dari perusahaan Morning Group di luar aturan dan sangat merendahkan Dalmi. Dosan yang tidak terima direndahkan, dia pun mengekspresikan amarahnya dengan menghancurkan papan nama ayah tirinya Inje. Dosan yang marah berlari ke atas atap, lalu Dalmi mengejarnya. Dosan meminta maaf karena sudah berbuat berlebihan, namun Dalmi tiba-tiba saja mencium Dosan. Keesokan harinya, Dalmi terus berusaha mencari investor untuk aplikasinya yang mereka beri nama Nungil, namun tidak satupun investor dia dapat. Di sisi lain, aplikasi Nungil sudah dipakai oleh 5.000 pengguna. Dalmi tentu saja sangat khawatir dengan biaya yang timbul dari para pemakainya. Dan ketika Pak Won, ayah tirinya Inje, mengadakan pertemuan di Sunbox, Dalmi meminta Inje untuk menemaninya bertemu ayahnya, karena kalau dia bertemu sendiri tidak akan mendapatkan izin. Dalmi menjelaskan kepada Inje bahwa dia ingin berlutut dan memohon kepada ayahnya, karena untuk kepentingan perusahaannya, dia sudah tidak mementingkan lagi harga dirinya. Dan saat ketemu Pak Won, ternyata Dosan sudah ada di sana dan sedang berlutut di depan Pak Won, karena Dosan sudah dilaporkan ke polisi atas perusakan properti dan ancaman. Namun tanpa diduga, pembicaraan pertemuan mereka saat itu seluruhnya direkam oleh Dalmi. Dan apabila rekaman itu diberikan ke pihak media, maka perusahaan Morning Group akan mengeluarkan pembiayaan yang besar untuk mengembalikan nama baiknya. Dan sebagai syarat supaya rekaman itu tidak sampai ke media, Dalmi meminta bantuan dana sosial dari perusahaan Morning Group. Semakin hari Dosan dan Han semakin tertarik kepada Dalmi, dan semakin terlihat saja persaingan di antara mereka untuk mendapatkan hati Dalmi. Akan tetapi, Dalmi lebih menyukai Dosan karena dialah cinta pertamanya di 15 tahun yang lalu. Namun Dalmi menaruh kecurigaan kepada Dosan karena merasa banyak berbeda dengan yang ada di dalam surat-suratnya. Di sisi lain, Han juga ingin memberitahukan Dalmi kalau dialah yang sebenarnya telah menulis surat ke Dalmi selama ini.
Namun neneknya Dalmi melarang Han untuk memberitahukan Dalmi yang sesungguhnya. Malah neneknya Dalmi meminta tolong kepada Han untuk mengambil dan memberikan surat terakhirnya Dalmi kepada Dosan yang masih ada di kotak surat. Awalnya Han marah pada si nenek, namun karena kebaikan neneknya selama ini, akhirnya Han memberitahu nenek bahwa dia akan mengambil surat terakhir Dalmi untuk diberikan ke Dosan. Namun takdir berkata lain, handphonenya nenek dan Dalmi tertukar, sehingga pesan Han langsung dibaca oleh Dalmi, dan Dalmi pun langsung datang ke tempat di mana dia menaruh surat terakhirnya. Dan benar saja, setibanya di sana, Dalmi melihat Han sedang membaca suratnya. Dalmi menanyakan kepada Dosan di mana dia meletakkan surat terakhirnya di 15 tahun yang lalu. Tetapi Dosan tidak bisa menjawabnya. Han pun menceritakan hal yang sebenarnya bahwa dia telah diminta tolong oleh neneknya untuk membuat surat ke Dalmi, menggunakan nama anak yang mendapatkan juara Olimpiade Matematika di koran saat itu, yang bernama Dosan. Dosan pun menjelaskan semuanya ke Dalmi, lalu dia meminta maaf kepada Dalmi. Dalmi merasa sedih karena telah dibohongi oleh kedua pria dari sejak lama, sedangkan kedua orang itu adalah rekan kerjanya. Tapi karena Dalmi adalah wanita yang kuat, dia tetap menjalani harinya untuk bekerja bersama demi untuk mencapai tujuan utamanya. Dan tibalah hari untuk mempresentasikan hasil karya timnya. Persaingan Inje dan Dalmi yang sama-sama mempresentasikan aplikasi bersaing dalam hal keakuratan pengenalan, di mana Nungil, yaitu nama aplikasi dari tim Dalmi, berada di akurasi yang lebih rendah dari aplikasi yang dibuat oleh kakaknya. Namun setelah salah satu juri meminta untuk pengetesan bersama, ternyata hasilnya aplikasi Nungil berjalan lancar, sedangkan aplikasi dari tim kakaknya tidak bisa berjalan. Dan akhirnya Samsantech lah yang menjadi juaranya. Karena hasil yang sangat memuaskan dari Nungil, maka Samsantech akan diakuisisi oleh sebuah perusahaan dari Florida, Amerika, senilai 3 miliar, dan mereka akan bekerja di Florida selama 3 tahun. Namun, semua itu di luar dugaan, karena saking senangnya mereka mendapatkan nilai 3 miliar, mereka lengah untuk membaca kontrak dengan benar, yang akibatnya tidak semua anggota Samsantech pergi ke Florida. Dengan kata lain, Dalmi sudah tidak bisa bekerja lagi untuk Samsantech. Awalnya mereka ingin membatalkan kontrak, namun karena denda penalti yang nilainya 2 kali lipat, maka Dosan dan Dalmi pun tidak bisa lagi untuk membatalkan kontrak tersebut. Dosan tetap tidak mau pergi meninggalkan Korea, namun Dalmi melihat potensi dan masa depan Dosan. Jika berangkat ke Florida, dia akan menjadi lebih baik. Akhirnya Dalmi memutuskan hubungan percintaannya dengan mengatakan bahwa Dosan bukanlah pria yang ada di dalam surat cintanya selama ini, demi untuk supaya Dosan pergi dan melupakan Dalmi. Dengan terpaksa, akhirnya Dosan dan Dalmi harus terpisah jarak dan waktu yang sangat lama. Setelah kepergian Dosan, Dalmi yang sudah tidak ada pekerjaan, akhirnya dia bergabung di perusahaan kakaknya Inje Company. Waktu pun berlanjut di 3 tahun kemudian. Berkat kerjasama yang baik antara Inje dan Dalmi, Inje Company mencatat kinerja terbaiknya. Dan kemudian memecah perusahaannya menjadi 2, yaitu dengan mendirikan Chamyeong Company sebagai pengembangan bisnis baru yang dipimpin oleh Dalmi. Dosan dan teman-temannya yang bekerja di Florida pun mendapatkan prestasi yang luar biasa dalam pengembangan kota pintar, hingga mereka mendapatkan hadiah berlibur di atas kapal. Dan mereka juga memanfaatkan liburannya untuk kembali ke Korea. Mereka yang saling merindukan hanya bisa melihat melalui masing-masing vlognya. Dalmi sama sekali tidak mengetahui kalau Dosan kembali ke Korea. Hingga suatu hari dia melihat Dosan yang dikiranya hanya bayangannya saja. Perusahaan yang dipimpin Dalmi membuat sebuah proyek kemudi mobil otomatis yang bernilai miliaran won. Hingga suatu hari sistemnya diretas seseorang dan diminta tebusan 300 juta won untuk mendapatkan kuncinya. Karena jika tidak mendapatkan kunci deskripsinya, semua dokumen akan dihapus. Dan akhirnya Dalmi mencoba untuk menghubungi semua orang-orang ahli keamanan IT. Namun tiba-tiba saja Dosan menghubungi Dalmi untuk membantu memecahkan masalah sistemnya yang diretas. Karena pengembang dari Chamyeong Company sudah mengundurkan diri, maka Dalmi meminta Dosan untuk masuk ke perusahaannya. Namun karena Dosan pernah ditolak cintanya oleh Dalmi, maka kali ini dia menolak untuk bekerja dengan Dalmi.
Dan Dalmi pun terus mengejar Dosan untuk mau bekerja bersama lagi, bahkan apapun syaratnya. Dan akhirnya Dosan pun mau untuk bekerja sama lagi dengan Dalmi. Sampai tiba di hari uji coba mobil otomatisnya. Tiba-tiba saja mobilnya terhenti. Ternyata ada seekor kucing, dan itu tanda seluruh sistem bekerja dengan baik. Dilanjut dengan permintaan Inje kepada Dalmi untuk mengikuti tender kota pintar yang terkait proyek mobil otomatis. Mereka akan mengikuti tender walaupun tidak yakin akan memenangkannya. Namun di sisi lain, perusahaan Morning Eye yang dipimpin ayah tirinya Inje ingin merusak nama baik perusahaan yang dipimpin oleh Dalmi melalui media massa. Mereka berencana untuk mengungkit kasus peretasan pada sistem mereka waktu itu. Mereka menggunakan reporter Hwang Sang-yeon dari harian Hyungju, melakukan wawancara langsung dengan tim Chamyong Company, dan tanpa diduga, yang awalnya berniat untuk merusak nama tim Dalmi, ternyata ada berita yang lebih menarik. Identitas peretas itu telah diketahui dan telah dilaporkan ke polisi, serta dalang pelakunya pun anak dari pemilik Morning Eye sudah diperiksa polisi. Dan reporter itu pergi tanpa berniat lagi melakukan pemberitaan tentang peretasan. Suatu hari Inje pergi ke rumah nenek dan ternyata dia sudah terlambat karena mata neneknya sudah tidak bisa melihat lagi. Inje memperlihatkan surat izin untuk merubah nama Won Inje menjadi So Inje. Ternyata selama ini dia tidak berani datang bertemu neneknya karena malu jika masih memakai nama Won. Di akhir cerita, Bu Yeon mau berinvestasi di Chamyong Company dan langsung menugaskan Pak Han yang menanganinya. Alasan Bu Yeon mau berinvestasi di Chamyong karena Bu Yeon selalu mengawasi Dalmi dan Inje sejak lama. Dan juga karena mereka berdua sebagai sosok anak yang bermain di ayunan telah menjadi inspirasi Bu Yeon. Mereka bekerja bersama, terus berusaha untuk merubah dunia dan mengikuti mimpinya hingga menjadi perusahaan pada level unicorn.